bagan ini. Tadi sebenarnya di slide-nya Mas Heru sudah tampil ini bagan ini. Tapi saya ingin menandai bahwa ada 4 bidang sebenarnya yang dipandang harusnya ada dalam setiap penyelenggaraan festival untuk kemudian menjadi bagian dari perbaikan tata kelola penyelenggaraan kegiatan kita. Nah, saya sudah menandai bidang yang orange, hampir di semua festival sebenarnya sudah diadakan, sudah ada ini divisi-divisi ini, tapi mungkin nanti kita hanya perlu meningkatkan kapasitas orang-orang yang duduk di bidang-bidang ini, yang orange. Mulai dari direktur festival, sekretaris, direktur program, direktur artistik, itu biasanya sudah ada dalam penyelenggaraan festival. Dan saya yakin Kabupaten Samosir bukan sudah ada, mungkin namanya lain, tapi sebenarnya tugas dan fungsinya sama. Direktur festival, sekretariat, direktur program, direktur artistik. Dengan tugas yang tadi sebenarnya sudah disinggung sekilas oleh Mas Heru. Tentu saja direktur festival adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh aspek pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau kegiatan akhirnya tidak terselenggara, yang paling bertanggung jawab biasanya adalah direktur festival. Nah, sekretariat tentu saja orang dan administratif dari kegiatan. Lalu direktur program biasanya adalah orang yang bertanggung jawab atas masing-masing program yang sudah dirancang. Jadi biasanya kalau programnya ada pameran, ya berarti ada satu orang yang bertanggung jawab, kemudian ada program seminar, lalu ada program workshop. Nah, biasanya direktur program bertanggung jawab atas masing-masing kegiatan ini. Sementara itu, karena ini ada artistik, ada kebutuhan-kebutuhan di luar materi program itu sendiri. Ya, hal inilah yang menjadi tanggung jawab direktur artistik. Nah, saya ingin melihat bahwa ada 3 bidang lain yang biasanya agak terlewatkan dalam pelaksanaan kegiatan budaya kita atau dalam pelaksanaan festival kita. Yang pertama sekali yang saya tandai dengan latar merah. Pengalaman 2 tahun pelaksanaan Indonesiana, tim ini memang diakui oleh banyak penyelenggara bahwa biasanya tidak ada di dalam penyelenggaraan kegiatan mereka, tidak ada tim yang disebut tim pengelolaan pengetahuan ini. Nah, sementara dalam hal yang dalam cita-cita kita bersama melalui platform Indonesiana untuk memperbaiki tata kelola kegiatan budaya, maka tim ini kita pandang akan memulai semua pekerjaan menjadi sumber dari pekerjaan-pekerjaan yang lain di dalam festival. Oke, nanti kita lihat bagaimana itu tim pengelolaan pengetahuan. Tapi saya ingin menggarisbawahi itu dulu. Nah, yang kedua, tim yang saya beri latar hijau, tim kurator. Meskipun ada orang yang sebenarnya pekerjaan-pekerjaannya mirip dengan yang dikerjakan oleh tim festival yang kita selenggarakan, tidak secara khusus mengadakan tim kurator ini. Nah, nanti apa sih fungsinya, apa gunanya, bagaimana hubungannya dengan tim pengelolaan pengetahuan akan kita lihat setelah ini. Dan yang terakhir, yang saya beri latar biru itu tim komunikasi dan kerjasama. Di sana tertulis direktur ya, direktur komunikasi dan kerjasama. Ini biasanya ada, tapi mungkin perlu ditingkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan kegiatan kita kali ini, terutama sekali menyangkut 2 hal. Yang pertama, karena dia sebenarnya bekerja sangat terkait dengan apa yang dikerjakan oleh tim kurator dan tim pengelolaan pengetahuan, itu yang pertama. Dan yang kedua, nah ini mungkin sangat situasional, karena sekarang kita berhadapan dengan satu situasi yang mungkin
tidak bisa diselenggarakan sebagaimana direncanakan karena pandemi. Mungkin akan ada beberapa penyesuaian dengan situasi pandemi ini. Nah, mungkin di sanalah nanti tim kurator dan tim komunikasi akan banyak berperan. Kira-kira. Oke, selanjutnya, Mas Yahya. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa ada satu tim atau ada satu divisi di dalam organisasi kegiatan budaya kita atau festival-festival kita yang biasanya ditinggalkan atau tidak diadakan. Tidak ada tim ini biasanya, yaitu tim pengelola pengetahuan. Nah, sementara ternyata dalam pandangan platform Indonesiana terutama, tim pengelola pengetahuan ini sumber ya, apa? Karena tadi sudah disebutkan tim inilah yang sebenarnya bertugas untuk kemudian menggali sebanyak mungkin informasi perihal objek-objek pemajuan kebudayaan yang ada di daerahnya. Nah, artinya dia juga yang kemudian akan memberi bahan berharga nanti bagi para kurator atau tim kurasi atau tim kurator untuk kemudian menyusun program atau data-data yang sangat diperlukan untuk menyusun kurasi festival, itu nanti sebenarnya sumbernya datang dari tim pengelola pengetahuan ini. Gitu. Nah, jadi untuk Festival Ulos tentu saja yang pertama sekali nanti harus dirancang tim inilah, gitu, tim pengelola pengetahuan yang akan mengumpulkan semua data dan informasi penting perihal Ulos, Festival Ulos. Nah, apa saja dokumen, apa saja apa namanya? Nah, outputnya atau hasilnya atau luarannya yang diharapkan adalah dokumen dan arsip gitu. Jadi terdokumentasikan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk audio visual atau dalam bentuk arsip-arsip pengetahuan seputar Ulos. Kira-kira itu sasaran dari tim pengelola. Nanti kita lihat seperti apa orang-orang yang kita bayangkan harusnya ada di tim pengelola pengetahuan ini. Tapi di sini kita bisa lihat ruang lingkup kerja yang akan dilakukan oleh tim pengelola pengetahuan antara lain ya merancang strategi pengelolaan pengetahuan, kemudian mengumpulkan data dan informasi perihal OPK, dalam hal ini Ulos ya, kemudian menyimpan dan mengarsipkan data dan distribusikannya, membagikannya baik di dalam penyelenggaraan festival sendiri, yaitu kepada tim kurator dan kepada tim komunikasi. Lalu nanti terakhir juga karena tim pengelola pengetahuan juga sebenarnya menghimpun pengetahuan selama penyelenggaraan, maka nanti di akhir pelaksanaan kegiatan, tim pengelola pengetahuan pula yang sebenarnya paling kompeten seluruh kegiatan. Selanjutnya, Mas Yahya. Baik. Nah, dengan pekerjaan serupa tadi, jadi kira-kira seperti apa ya orang-orang yang sebaiknya duduk atau berada di dalam tim pengelola pengetahuan. Nah, ini dari Mbak Ade nih, karena beliau sendiri sebenarnya juga adalah kalau di tim panel Indonesiana dulu 2 tahun sebelumnya beliau di tim pengelola pengetahuan. Jadi paling tidak ada 5 kemampuan ini. Sorry, ini nomornya kayaknya bolak-balik, tapi ada 5 kriteria lah atau 5 kualifikasi yang kita harapkan ada atau dimiliki oleh mereka yang duduk di tim pengelola pengetahuan ini. Yang pertama, tentu saja memiliki kemampuan menulis. Jadi data,
informasi yang diperoleh dari lapangan seputar objek pemajuan kebudayaan, dalam hal ini ULOS, itu di kemudian didokumentasikan dalam bentuk tertulis. Jadi harus ya punya kemampuan untuk menuliskan data-data dan informasi itu. Yang kedua tentu saja memiliki kemampuan riset lah, baik pustaka maupun lapangan. Jadi ya tentu saja informasi itu nanti akan dikumpulkan di tapi juga dari lapangan, dari para pengrajin sendiri, dari para ahli dan pakar. Nah itu tentu saja membutuhkan kemampuan untuk riset atau meneliti lah, mengumpulkan data dari pustaka maupun dari lapangan. Lalu yang ketiga tentu saja memiliki kemampuan analisis. Nah, kemampuan analisis ini kira-kira adalah kemampuan untuk membaca atau memetakan persoalan-persoalan utama yang sebenarnya sedang dihadapi oleh ULOS. Empat, memiliki kemampuan dasar TIK untuk persebaran pengetahuan melalui media digital. Ya kalau sekarang ini nggak terhindarkan ya, jadi pengetahuan yang dihimpun itu nanti juga kemudian tim pengelola pengetahuan punya keharusan untuk menyebarluaskannya kembali kepada masyarakat. Dalam hal ini tentang ULOS. Nah, yang kelima tentu saja mencintai pengalaman di beberapa tempat. Kriteria-kriteria yang lain dimiliki, tapi mungkin karena tidak terlalu antusias, tidak terlalu bersemangat dengan objek pemajuan kebudayaannya sendiri maupun dengan kegiatan kebudayaan secara luas, teman-teman pengelola pengetahuan ini akhirnya tidak juga bisa bekerja secara maksimal. Nah, saya ingin memberi gambaran bahwa pengalaman kita selama 2 tahun, tim pengelola pengetahuan ini sebaiknya adalah mereka yang memang punya kecenderungan untuk riset, mencari tahu, mengumpulkan informasi. Dan yang kedua, orang yang punya kemampuan mengarsipkan ya. Biasanya ini butuh orang-orang yang telaten, yang teliti, yang cukup sabar untuk contoh kasus tim pengelola pengetahuan di Gayo Luas misalnya dalam Festival Budaya Saman yang bergabung juga dengan platform Indonesiana 2 tahun lalu. Pada tahun pertama itu yang dijadikan tim pengelola pengetahuan ini adalah para syekh, para pakar Saman itu sendiri. Nah, ternyata karena beliau-beliau ini adalah orang yang merasa sudah mengetahui hampir semua hal perihal Saman, maka sebenarnya apa yang sudah dia ketahui itu ya untuk apa ya saya udah tahu gitu kan. Jadi mungkin dari kejadian ini nanti Festival ULOS bisa memperbaiki dengan bukan para pakar ULOS yang harusnya duduk di tim pengelola pengetahuan ini, tetapi mereka yang bersemangat dan punya hasrat untuk mencari tahu sebanyak mungkin informasi perihal ULOS. Nah, sementara para pakar atau para ahli di bidang ULOS sendiri mungkin akan justru harusnya menjadi narasumber dari para pengelola pengetahuan. Nah, ini contoh aja, pengalaman saja bahwa tim pengelola pengetahuan itu ternyata bukan yang harus berada di sana bukan mereka yang sudah ahli dengan ULOS, tapi mereka yang penasaran dengan ULOS justru harusnya berada di tim pengelola pengetahuan ini. Tetapi kalau hanya penasaran, tidak tanya nanti juga mungkin akan masalah. Gitu. Jadi penasaran, ingin tahu tentang ULOS, punya semangat untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi perihal ULOS. Nah, itu kira-kira orang yang sebaiknya duduk di tim pengelola pengetahuan. Baik, saya persingkat nanti. Selain tim pengelola pengetahuan, tim kedua yang saya kira juga nanti akan sangat penting adalah tim kurasi. Karena tadi sudah disinggung sekilas bahwa tim kurasi
pameran atau mau bentuknya seminar dan seterusnya. Nah, tim kurasi yang harus merumuskan ini gitu. Jadi apa soal yang sedang dihadapi, kemudian bagaimana cara yang paling efektif, yang paling tepat untuk mencoba menyelesaikan persoalan itu, lalu merumuskannya dalam bentuk program. Jadi kalau ingin menunjukkan misalnya kreasi-kreasi terbaru dari baru motif ulos misalnya. Saya nggak tahu apakah memang salah satu yang ingin dicapai misalnya itu gitu. Tapi itu contoh gitu. Tapi kalau misalnya ingin menggali lebih jauh, bagaimana sih mungkin nggak sih ulos dibuat dengan teknologi yang lebih maju? Sedangkan ahli yang tahu soal teknologi tenun dan lain-lain gitu kan. Yang mungkin melalui itu nanti kita bisa rumuskan strategi pengembangan ulos di masa yang akan datang. Jadi ini contoh bagaimana tim kurator bekerja. Jadi mereka yang menentukan bentuk kegiatannya. Tinggal 3 menit lagi karena nanti akan Oke, kita lanjutkan dengan diskusi. baik. Terima kasih, Mas Pak Yahya, Dede. Mas Yahya, dipercepat aja, langsung aja. Terus. Ini sudah dibahas sih. Sudah ada. Terus. Kalau tadi kita udah bicara orang-orang yang kita bayangkan harusnya ada di tim pengelola pengetahuan, sekarang mari kita lihat juga kira-kira orang semacam apa atau teman-teman serupa yang memiliki kecenderungan serupa apa yang sebaiknya ada di tim kurasi ini. Yang pertama tentu saja memiliki pengetahuan tentang peta kebudayaan dan pengelolaan kegiatan. Jadi aktivitas pembuatan ulos ada gitu. Siapa saja yang masih siapa saja yang masih mengajarkan cara membuat ulos gitu. Jadi punya peta soal para pelaku, kemudian lokasi-lokasi dari OPK bisa merujuk pada PPKD sebenarnya. Dan syukur-syukur kalau yang nanti salah seorang atau salah dua yang menjadi kurator itu adalah mereka yang ikut menyusun PPKD. Nah, yang kedua tentu saja memiliki visi artistik ya. Jadi tahu persis bagaimana caranya menampil bahwa ulos tuh bisa tampil dalam bentuk ini, bentuk ini, bentuk itu gitu. Tapi juga punya referensi soal bagaimana tenun di tempat lain misalnya dikembangkan orang lain gitu. Nah, apakah referensi ini nanti mungkin akan berharga untuk kemudian merancang mungkin di tempat kita, atau kalau tidak mungkin bagaimana menyesuaikan gagasan serupa itu di tempat kita. Kira-kira itu yang akan dikerjakan oleh tim kurator. Lalu yang ketiga tentu saja punya kemampuan mengkomunikasikan pikiran-pikiran atau konsep dari kegiatan ini. Nah, ini pertama sekali tentu saja datang ke pertunjukan, mereka sudah mendapatkan sedikit bahan atau pengantar dari para kurator gitu. Nah, tentu saja para kurator akhirnya juga harusnya punya kemampuan sedikit banyak untuk menuliskan konsep atau gagasan di balik program yang
sudah dia buat. Tim kerja dua bidang ini yang mungkin perlu sedikit dijelaskan. Begitu Mbak Egar, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dede untuk presentasinya. Ini sudah cukup dalam ya penjelasannya dari Pak Dede. Tapi kita akan perdalam lagi. Sudah disampaikan oleh Pak Dede akan dibahas lagi, lebih dalam lagi. Kemudian nanti akan ada pendalaman skema kerja tim kerja sendiri, dan kemudian akan ada pembagian tugas-tugas dari tim kerja, yang nantinya akan dipresentasikan pada Lokakarya sesi kedua. Baik, Ibu Ade, kemudian ada Pak Heru dan Pak Dede yang mungkin nanti mau menambahkan lagi, kami persilakan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Boleh mengangkat tangan, raise hand seperti itu. Baik, kita kasih 3 penanya untuk yang OPK saja dulu ya. Baik. Silahkan. Kalau Bapak belum Ibu. ada, usul saya Mbak Ade Tanesia, silakan. Boleh, silakan. Mbak Ade, silakan. Tadi kan mau menyampaikan lagi tentang OPK-nya, mungkin bisa diperdalam lagi. Iya, tentang saya ingin bertanya, apakah ketika karena kalau di PPKD-nya kan sebenarnya banyak ini ya, banyak juga OPK-OPK yang lebih terancam ya, seperti tradisi lisan, itu banyak yang sudah hampir punah, penuturnya itu juga hampir punah pengetahuan itu. Jadi sebenarnya ya kenapa harus ulos gitu loh? Apa pertimbangan dari proposal Samosir ini? Mungkin bisa dijawab. Baik. Selamat juga panitia Indonesiana, juga para peserta. Terima kasih. Apakah selesai kedengaran ya, Ibu? Kedengaran. Baik, Ibu. Kami dari memilih OPK tadi itu ulos, sudah dengan pertimbangan yang sangat matang, dan juga memang sudah kita diskusikan dengan komunitas-komunitas, dan juga memang kami melihat yang digunakan oleh suku Batak mulai dari kelahiran sampai kematian. Nah, memang kalau sampai sekarang kita masih melihat di mana-mana ada ulos. Namun ada beberapa ulos tradisional, ulos asli Samosir yang sudah mulai tidak digunakan lagi atau sudah hilang.
sudah kami uraikan bahwa ada beberapa konten acara, konten kegiatan yang bertujuan untuk membangkit kembali martabat daripada ULUS itu sendiri. Walaupun memang kita bisa melihat sampai sekarang bahwa sangat banyak juga para desainer menggunakan ULUS, tapi itu kan hanya motif ULUS. Nah, walaupun saya bilang tadi ada masih memang beberapa, tapi sudah produk daripada ULOS tenun mesin ataupun ATBM. Nah, di konten acara festival ULOS ini kami memang melakukan berbagai rangkaian kegiatan, terutama ada lomba. Kenapa kita buat lomba? Memang kami memiliki banyak etnis lain, yaitu Karo, Simalungun, dan sebagainya. Nah, kegiatan ini kami memang menonjolkan ada 2 ULOS yang akan diperlombakan, di mana kedua ULOS tersebut adalah ULOS yang mempunyai nilai atau makna tinggi di kehidupan orang Batak dalam ritus maupun dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ULOS Sibulang. Sebenarnya digunakan, tapi tidak lagi ditenun secara manual. Lalu sekarang juga penggunaan ULOS sudah banyak yang tidak sesuai dengan acara ritus yang sebenarnya. Kadang para orang tua pun sudah menggunakan ULOS yang salah. Nah, melalui festival ini harapan kami tua. Yang kedua memang sudah ada banyak juga para peneliti baik dari luar negeri maupun lokal ataupun masyarakat sendiri, ataupun para lembaga-lembaga ataupun komunitas maupun perguruan tinggi juga yang sudah mulai mengkhawatirkan keberadaan yang sudah mulai hilang, yang tidak lagi diproduksi sampai saat ini, walaupun memang masih ada beberapa orang yang punya koleksi. Nah, itu sebenarnya pertimbangannya. Jadi kami ingin menghidupkan kembali penenun-penenun godokan kami itu, penenun tradisional itu atau dengan alat tradisional itu hidup kembali, sehingga mereka melibatkan para penenun godokan kami mulai dari yang tua sampai yang juga termasuk yang muda-muda. Nah, di festival ini nanti para penenun akan berlomba menenun ulos sibolang, yang kami bilang tadi bahwa ulos sibolang ini mempunyai makna teratur adalah kami pilih nanti yang kami tentukan adalah para penenun-penenun muda, sehingga penenun muda juga mulai lagi semangat kembali untuk menenun ulos-ulos yang memang asli sama sih. Dan kami juga sudah memulai ini saya kembali lagi. Sudah kami kerjakan, sudah kami mulai sejak Februari lalu. Rangkaiannya sebenarnya sudah berjalan sampai sekarang juga berjalan dengan untuk sementara demikian Ibu, nanti mungkin bisa saya jelaskan lagi. Terima kasih. Baik, kalau memungkinkan, apakah ada para penenun ya yang hadir? Saya ingin bertanya ke
Ibu Teti Naibaho. Pak Sepon Sinaga bisa jawab, mungkin Pak Bosko, Pak Sugiman, dan rekan saya dari Jasper Industri ya. Mungkin dari penenunnya bisa menjawab nggak? Ada Ibu Situmor nggak di situ? Pak Selamat Kutagalo mau dibantu penenun kita untuk menjawab. Pak Selamat Kutagalo. Sini aja. Di sini ada memang beberapa, langsung komunikasi aja. Ayo. Speaker. Atau salah satunya mungkin ada handphone atau laptop yang bersamaan menyala karena agak sedikit berdengung, Pak. Oh, ini penenunnya pada berkumpul ya? Ya, Pak Sugiman, silahkan kalau sudah memungkinkan untuk bisa menyampaikan menyampaikan seperti yang tadi ditanya oleh Mbak Ade. Apa Penenun gedokan sama penenun alat tenun bukan mesin. Sebenarnya ini sama-sama manual karena tidak menggunakan mesin. Saya pikir Mbak Ade bisa langsung berkomunikasi dengan penenun kami yang ada di sini sekarang untuk kendala-kendala yang mereka hadapi di lapangan. Ya, silakan Pak. Saya silakan aja langsung menjawab kendala apa yang mereka hadapi, baik bagi penenun ATBM maupun yang masih gedok. Iya. Kalau yang memang dikerjakan oleh penenun kita sekarang, kalau yang gedokan masih seperti yang disampaikan oleh Ibu Teti tadi, itu masih menenun ulos karo. Jadi untuk ulos kita Batak memang agak berkurang yang menenun itu. Ini mungkin kembali ke pertimbangan ekonomi kali, Ibu Ade, karena memang kebutuhan ulos karo itu permintaannya di pasar cukup tinggi, sehingga ini menjadi prioritas yang dikerjakan oleh para penenun kita. Untuk menenun ulos Batak Toba seperti Bintang Maratur, Mangiring, dan yang lainnya masih banyak yang bisa. Hanya saja posisi pada saat ini di penenun kita berangkat dari nilai ekonominya, itulah Mbak Ade. Berarti yang gedok itu kebanyakan membuat karo, menenun kain karo ya, yang gedok. Iya, yang paling banyak sekarang dari penenun kita secara khusus baik gedokan maupun ATBM itu paling tinggi ditenun adalah ulos karo.
Itu yang disampaikan Ibu Teti tadi. Kalau untuk persoalan benang gitu ya, persoalan pewarnaan itu mengalami kesulitan nggak, Pak? Kalau pewarnaan saat ini masih menggunakan pewarna kimia. Pewarna alami ada saja kelompok-kelompok memang yang menggunakan, tapi prosesnya sangat jumlahnya sangat sedikit karena memang prosesnya akan cukup lama. Kita pernah melakukan semacam pelatihan untuk pewarna alami, tapi memang agak kesulitannya untuk mendapatkan warna yang lebih cerah itu kita butuh proses yang sangat panjang. Nah, jadi penenun kita kan kalau sempat membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mewarnai benang, ya ini menjadi kelemahan dari sisi ekonomi untuk mereka. Sehingga lebih cepat memang dari sisi ininya, ekonominya kembali ke pewarna kimia. Oh iya, baik. Nah, untuk penenun sendiri, apakah mereka walaupun mereka banyak membuat kain karo, tapi apakah motif-motif Batak Toba masih dipahami? Kenapa Mbak Adi? Meskipun para penenun lebih banyak membuat kain karo, tapi bagaimana dengan ulos Batak Toba? Apakah mereka masih memahami corak-coraknya Batak Toba? Kalau untuk corak, saya yakin memang mereka masih paham. Hanya saja memang karena volume yang dikerjakan mungkin sangat sedikit. Nah, ini yang juga kita khawatirkan nantinya akan hilang kan. Karena semakin mereka tidak sering menenun ulos Toba kita itu, yang kita takutkan mereka akan lupa kan itu. Tapi pada orang Batak itu kan hampir semua ritual apapun ya acara itu kan pakai ulos ya. Mengapa terjadi penurunan, Pak? Masih menggunakan ulos itu memang, tapi seperti yang disampaikan oleh Ibu Teti tadi, kebanyakan seperti ulos kayak sadum atau sejenisnya kayak mangiring juga ada, sama pitang maratur diproduksi pakai mesin. Ada juga di printing kepada ulos itu gitu, sehingga memang coraknya kelihatan di situ. Oh, berarti prosesnya itu di Jawa atau di Bali, Pak? Atau di kota yang lebih besar, di Medan? Ada di Siantar, ada di yang saya tahu. Oh, iya. Enggak, orang itu ada yang hidupkan apanya, speakernya. Hanya bersosialisasi. Itu masuk. Itu mati. Baik Pak, mungkin itu saja dulu Pak ya. Masuk. Ya, terima kasih Mbak Adi. Terima kasih Pak Sugiman. Ya, silakan. Kalau ada yang ingin, tadi sudah coba disampaikan oleh Mbak Ade beberapa pertanyaan. Mungkin ada dari peserta yang ingin bertanya lagi. Kami buka kesempatan untuk pertanyaan. Atau mungkin ada pertanyaan dari Dede atau Heru, bisa juga. Ya, boleh. Dipersilahkan untuk para narasumber kalau ingin mempertanyakan kepada peserta mungkin bagaimana tentang ulos karo ini sendiri, tentang ulos. Nah, ini mungkin bisa dipertanyakan di sini, Pak Heru. Mbak Eka, ya, silakan Pak Heru. Ya, sebenarnya saya juga berharap bisa mendengar lebih banyak dari para penenun ya, apa masalah-masalah yang terjadi. Tadi sudah disinggung tentang teknisnya serapan pasar ya. Jadi para penenun lebih banyak memproduksi motif karo karena memang itu yang diserap oleh pasar, permintaannya banyak. Nah, kemudian jadi ada kekhawatiran pengetahuan yang berkurang menyangkut motif Toba, begitu kan? Nah, itu soal segmen jadinya. Nah, selain segmen, ada nggak masalah lain yang terjadi, yang dirasakan oleh para penenun? Jadi kalau misalnya
sekarang ini memang ada penenun yang ikut dalam Lokakarya ini, sebaiknya ini kesempatan untuk mengutarakannya. Lalu juga unsur lain selain penenun, saya nggak tahu apakah ada misalnya semacam tenaga pemasarannya, distributor gitu, atau ada perancang busana, atau saya nggak tahu siapa saja yang ada di sini. Mungkin juga ini kesempatan untuk mengutarakan apa saja masalah yang terjadi di lapangan supaya festival yang nanti diselenggarakan itu terkait langsung dengan masalah yang nyata. Jangan sampai festivalnya katakanlah tidak berhubungan dengan solusi dari permasalahan tersebut. Terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih Pak Heru. Mungkin silakan Pak Dede, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Ini dari pesertanya mungkin kami persilahkan bisa menyampaikan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Heru, kendala-kendalanya dan lain sebagainya. Ini kita masih cukup panjang untuk berdiskusi. Saya sih agak Ya. sama pertanyaannya dengan Heru dan Mbak Ade, jadi cukup lah. Saya pengen dengar dari teman-teman dulu untuk membayangkan konsep kurasinya dan lain-lain, Mbak. Baik. Ini silahkan mungkin Ibu Teti Naibaho mungkin bisa dibantu atau mungkin dengan teman-teman lain yang dari Pemkab Samosir. Yang di tempat Pak Sugiman susah ya untuk bicara ya. Kendala teknis ya. Coba sebentar ya, Mbak De, saya cek dulu ya. Ini Pak Sugiman? Atau tadi mungkin ada salah satu yang akun Zoom-nya itu ada peserta tenunnya itu sekitar 12 orang ya. Yang penenunnya ada 12 orang itu Pak Ronald kalau nggak salah, mungkin bisa di Ya, Ibu moderator. Ya. Ya, beberapa penenun memang kita secara bersama-sama di sini, walaupun tadi masuk melalui pribadi sebagian, tapi kita kebetulan kumpul di Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Apakah ada penenun yang bisa langsung cerita Pak Sugiman? Ada. Ini saya undang penenunnya di sini. Ya, silakan. Halo Bu. Iya Ibu. Siapa ini? Ya, Ibu dan Ibu siapa Bu? Saya penenun dari Samosir atas nama Romauli Sihaloho. Jadi salah satu dari penenun yaitu yang gedokan. Oh ya. Permasalahan yang kami alami saat ini adalah ya, karena musim COVID-19 ini pemasaran kami jadi menurun. Saya pribadi adalah penenun alat ulos karo. Seperti yang Pak Sudiman tadi katakan bahwa pemasaran dalam ulos karo ini sangat tinggi, makanya kami beralih ke ulos karo. Kalau soal benang atau bahan baku itu apakah mengalami kesulitan, Mbak? Iya, sangat mengalami kesulitan. Karena kami memperolehnya dari Kaban Jahe. Karena belum diproduksi di Samosir. Oh, belum diproduksi di Samosir. Tapi Ibu masih bisa menenun ulos Batak Toba, Bu? Bisa. Kemarin yang tahun lalu, yang festival tenun bintang Maratur yang saya juga ikut pesertanya salah satu di situ, Bu. Baik. Bu, saya mau tanya Bu,
Ya Pak. Kalau misalnya kita membuat festival ulos, menurut Ibu festivalnya harus seperti apa? Nah, kemarin saya ikuti, kalau dibuat festival ulos, itu mungkin alatnya atau bahannya disiapkan dari panitia mungkin ya Pak. Karena kemarin yang tahun lalu kami persiapkan, cuma alatnya aja yang kami persiapkan. Benangnya dari panitia langsung. Baik, berarti permasalahannya ada di alat dan bahan. Kalau misalnya pengetahuan tentang motif seperti itu masih cukup dikuasai? Belum semua sih Pak dikuasai, tapi kalau masih belajar dari awal bisa Pak. Karena kemarin yang panitia bilang motifnya harus seperti ini, itu Pak. Kami bisa. Oke. Kak, saya mau tanya, kalau Ibu sendiri awalnya belajar motif itu bagaimana caranya? Apakah dari orang tua atau bagaimana? Iya, aku dulu. Itu bukan dari orang tua Pak. Kita belajar, kita melihat orang gitu Pak. Kalau hanya melihat-lihat nggak bisa memang, tapi kita harus praktek langsung gitu Pak. Dan mengikuti yang sudah orang lain kerjakan. Berarti gurunya siapa? Nggak ada Pak. Gurunya teman dan orang tua. Tetangga, teman, orang tua. Oke, lingkungan berarti ya. Nah, awalnya itu udah langsung belajar karo atau ulos Batak Toba, Bu? Bagaimana kalau belajar motif-motifnya orang karo? Belajarnya ulos karo, motifnya kan udah ada kian Bu sama orang itu. Jadi saya hanya ngikutin. Ya, ngikuti itu aja. Oh ya, baik. Kalau setiap bulan bisa menghasilkan berapa ulos? Kalau saya sendiri Bu, itu dapat 2 helai 1 minggu. Oh, 2 helai 1 minggu. 8 helai lah 1 bulan. Biasanya penjualannya melalui Dekranasda atau Ibu langsung ke pembeli? Ini ada apa istilahnya di sini, penampung gitu. Oh. Batak toke gitu Bu. Ada tokenya. Jadi orang-orang itu langsung yang pergi ke Kabanjahe. Yang menentukan harga siapa? Toke itu sendiri Bu. Oke. Oh, tokenya harus jadi sponsor festival tuh. Toke, berarti penampung itu hal yang penting ya nanti ya dalam festival ini. Salah satunya Bu. Iya, dan yang dapat untung tokenya bukan penenunnya, itu masalah besar di sini di penenun di kampung. Makanya dia harus dilibatkan dalam festival itu, Bu. Atau mungkin festival itu bisa merumuskan sebuah koperasi, Bu. Ada koperasi nggak di sana, Bu? Belum Bu. Nah, kalau melihat dari banyaknya soal yang masih dihadapi oleh oleh para penenun, di daftar acara yang diajukan oleh teman-teman dari Samosir itu kan sebenarnya nggak ada yang sifatnya kayak seminar atau diskusi gitu ya. Apakah karena udah sering dilakukan, Bu Teti? Sebenarnya di proposal kami ada, cuma workshop, ada berbagai hal, seminar, juga ada seminar penggunaan ulos, peningkatan pemanfaatan ulos sebagai kreatif. Dan di awal proposal kita ada, namun karena juga dibatasi oleh anggaran dari beberapa yang sudah kita cut, nah workshopnya ada juga. Ada Ibu Teti, maaf saya potong. Ini kayaknya ada speaker ya, jadi suaranya agak kurang jelas tadi, agak sedikit terputus-putus. Atau mungkin mic-nya Ibu bisa didekatkan lagi Bu, karena itu posisinya mic Ibu ada di bawah.
Iya, Ibu, suaranya masih belum jelas. Bu Teti, suaranya masih belum jelas. Mungkin ada kendala di... Sudah kedengaran, Ibu? Sudah. Hai, Bu. Baik. Di mana sih, Pak? Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya di terkait seminar dan workshop, sebenarnya di proposal kita awal ada 2 seminar yang kita ajukan, yaitu penggunaan ULOS dalam Ritus, dan juga satu lagi adalah seminar tentang peningkatan ULOS sebagai ekonomi kreatif. Ada supporting harapan kami sebenarnya adalah juga dukungan dari Kementerian Kebudayaan, ya, direktorat terkait yang bisa mungkin nanti, karena kami kan sudah masuk di program Forum Indonesia. Nah, harapan kami melalui festival ini kami akan didukung dalam hal tadi supaya ada dokumentasi yang masih fokus di infrastruktur. Demikian Ibu, terima kasih. Nanti mungkin akan ditambahkan oleh rekan saya, Pak Siswanto Sinambela. Baik Ibu, terima kasih. Silakan Pak Siswanto. Ya, terima kasih Bu Ade dan penyebab kenapa Festival Ulus ini harus kita angkat. Yang pertama tadi sudah disebutkan tentang pengetahuan yang sudah mulai berkurang. Karenanya dulu itu pengetahuan para penenun hanya ada di otaknya karena dia tidak bisa menulis, tidak bisa menggambar, dan tidak bisa di dalamnya sangat sulit sekali. Kami bersyukur kami memiliki seorang Sepuan Sinaga, ada juga di dalam grup ini, yang bisa sedikit demi sedikit kami gandeng untuk mengartikan makna dari masing-masing ulus. Jadi ulus kita itu, kalau sebenarnya untuk tahun lalu kita ada pameran kan hampir 200-an jenis ulus. Tidak tergenerasikan dengan baik. Nah, itu yang pertama tentang pengetahuan tadi. Kemudian yang kedua, ada kendala di dalam hal pelestarian. Keinginan orang menjadi penenun itu sangat rendah. Kenapa? Karena investasi yang dia buat, yang dia lakukan tidak sebanding dengan income yang akan bertani, dia akan melakukan hal yang lain, mungkin dengan usaha kedai dan yang lainnya. Karena memang kehidupan dari penenunnya, dia tidak mendapatkan hal yang maksimal. Nah, yang ketiga, ada kendala di dalam masyarakat.
Ya, jadi kemudian kelangkaan ulos itu sendiri ya faktor itu tadi. Jadi tidak sering lagi digunakan sehingga jenis-jenis ulus tua itu akhirnya hilang perlahan-lahan, dan karena tidak diregenerasikan dengan baik karena hanya ada di benak dari ulos-ulos yang kita anggap tadi punya nilai sakral dan punya nilai luhur gitu. Nah, yang terakhir yang kita lihat adalah ada degradasi nilai dengan mudahnya cap atau apa ya, printing itu membuat ulus-ulus gedokan, ulus-ulus karya tangan itu sudah mulai ditinggalkan mengangkat ulus itu sebagai sebuah desain baju atau punya industri kreatif lainnya, misalnya jadi tas atau apa. Mungkin kalau sekarang masa pandemi ada bendo atau jadi masker, tapi itu kan hanya insidentil gitu, dan hanya sedikit orang lomba tenun untuk ulus tradisional yang ciri khas Samosir itu Sibolang. Kemudian untuk nilai industri kreatifnya ada motif ulus bintang maratur yang kita coba ajak lagi penenun untuk menenunnya tapi dalam bentuk stola. Jadi kita kali 200 meter, bukan, tetapi bisa dalam bentuk-bentuk kecil yang bisa langsung diterima pasar begitu. Nah, di dalam hal pengetahuan tadinya kan dibilang Ibu Teti, mungkin kami terbentur di dalam anggaran untuk ada pembuatan gatif, motif, dan pewarnaan alami kembali kita bangun. Nah, kemudian tadi dia harus menunggu waktu yang lama sehingga kimiawi itu selalu mereka pilihan terakhir dan yang pilihan paling gampang untuk digunakan untuk menurunkan nilai produksi. Jadi nilai produksi sebuah ulus itu akan lebih murah kalau dia dalam lagi karena beberapa tanaman itu tumbuh subur sebenarnya di Samosir. Justru kalau untuk benang sudah susah untuk proses alami pembuatan seperti di Sumbawa itu mereka ambil benang lokal, kemudian kapas lokal, kemudian mereka pintal. Nah, itu sangat memakan waktu yang lama karena sudah tidak menjanjikan. Nah, faktor-faktor ini yang mau kita gali lagi. Nah, ke generasi mudanya makanya kita munculkan kegiatan pameran. Nah, di pameran ini kita rencanakan ada kolektor-kolektor yang akan membawa ulus-ulus itu dengan deskripsinya masing-masing, narasinya masing-masing, sehingga anak-anak dari tingkat SD, SMP, dan SMA punya karya tenun yang luar biasa. Jadi kegiatan festival tenun ini sebenarnya kompleks, banyak banget di ide kita yang karena keterbatasan anggaran banyak yang kita sweet dia sebagai akhirnya ya menunggu bantuan sih dari yang lain-lain. Si penenun kan hanya modal tenaga dan punya alat saja. Jadi memang ya mereka jadi sepertinya dipekerjakan tanda kutip ya Bu. Jadi mereka sepertinya tenaga kerja saja, itu yang dinilai. Mungkin kalau orang kantoran ya begitulah, kursi, meja, dan pulpennya mereka disiapkan oleh kantor, lalu mereka
ada industri kreatif di fashion show-nya. Mungkin muncul orang-orang muda yang bisa mendesain pakaian-pakaian yang dari ulos atau pelatan-pelatan aksesoris dari ulos. Itu mungkin beberapa sama Pak Heru dan Ibu Ade yang masukan, sehingga kami memikirkan Festival Ulos ini layak, di samping lagi memang yang UPTD-nya di Medan. Kami belum sampai ke sana karena memang itu legaweannya Dinas Pendidikan untuk meregenerasikan aksara Batak. Itu mungkin masukan dari saya, Ibu, mungkin sebagai kontributor kegiatan inilah di dalam Festival Ulos 2020. Maka pendek. Kayaknya sudah cukup kita punya gambaran tentang peta permasalahan. Pekerjaan rumahnya masih banyak. Nah, sekali lagi kan target dari pertemuan ini adalah pembentukan tim kerja. Nah, sekarang kayaknya kita langsung ke situ. Kalau tadi tergambar dari permasalahannya menyangkut distribusi, itu modalnya adalah alat dan tenaga. Sebenarnya ada satu faktor yang harusnya nilainya paling besar, pengetahuan. Itu harusnya yang paling dihargai besar. Jadi harga produk itu bukan hanya menyangkut jam yang sangat banyak, dan itu nanti harus diamanatkan pekerjaan rumah ini kepada tim kerja. Jadi nanti ujung tombaknya adalah tim kerja untuk Festival Ulos ini. Nah, saya akan lemparkan kembali bagaimana sebaiknya kita membentuk tim kerja. Kalau misalnya masih ada langsung ke arah pembentukan itu, supaya nanti pekerjaan rumah yang kita dapat sekarang ini langsung diamanatkan, dititipkan kepada tim kerja tersebut. Boleh, silakan. Mungkin Pak Dede bisa dilanjutkan. Karena keterbatasan waktu, tapi sudah dapat bayangan sebenarnya tentang apa-apa yang akan menjadi bahan pertimbangan kita nanti untuk membentuk tim kerja. Dan juga sudah terbayangkan sedikit bahan berharga yang bisa digunakan olehnya dua bidang itu. Bidang yang lebih besar dan membutuhkan lebih banyak orang adalah tim produksinya, mulai dari direktur festival, sekretariatan, sampai ke direktur artistik, direktur program, lalu ada sama. Nah, saya kira ini bisa jadi PR tersendiri bagi teman-teman peserta Lokakarya. Jadi mungkin tidak akan diselesaikan di ruang Zoom yang sangat terbatas ini, tapi cuman mungkin perlu mengingatkan beberapa prinsip yang tadi sudah kita bahas, Mbak Egar, Mbak Ade, Mas Heru, bahwa yang pertama sekali dalam cara pandang Indonesiana, dinas terkait itu adalah penyelenggara. Sehingga harapannya yang menjadi pelaksana mulai dari direktur festival sampai ke
direktur program dan manajer-manajer itu memang adalah orang yang oleh dinas sendiri sebagai penyelenggara harus dilihat sebagai investasi. Jadi sumber daya manusia yang ada di Samosir yang berasal dari para pelaku sendiri gitu, dari para pelaku dan komunitas pegiat budaya di Samosir sendiri. Gitu. Itu prinsip yang pertama kalau ingin untuk nanti bisa dibawa atau digunakan, diaplikasikan di dalam musyawarah untuk membentuk tim kerja. Nah, sementara itu akhirnya sudah digarisbawahi juga bahwa memang tim pengelola pengetahuan di Festival Ulos ini perannya akan sangat besar ya. Jadi mungkin bisa dimulai dengan memetakan teman-teman di antara peserta atau mungkin di luar peserta Lokakarya yang memenuhi atau cocok dengan jenis pekerjaan itu yang tadi sudah kita gambarkan gitu. Jadi mengumpulkan sebanyak mungkin informasi perihal Ulos, bukan hanya informasi-informasi yang dipandang baik berupa nilai-nilai atau keunggulan-keunggulan, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah mengumpulkan semua informasi terkait persoalan-persoalan utama yang sedang dihadapi oleh Ulos sebagai objek pemajuan kebudayaan. Ini tim pengelola pengetahuannya harus kuat nih. Nanti Mbak Ade ya, Mbak Ade Ya. itu tim pengelola pengetahuannya kerjanya lumayan berat ini. Berat. Terbayang tadi gitu loh. Jadi informasi perihal berapa banyak pengrajin yang masih ada di Kabupaten Samosir. Itu. Kemudian berapa banyak produksinya? Pertanyaan-pertanyaan simpel dari Mbak Ade itu sebenarnya sudah mengarahkan tim pengelola pengetahuan sebenarnya gitu, bahwa yang harus diketahui tentu saja bukan tidak berharga, sangat berharga nilai yang ada di balik motif atau nilai kegunaannya, tapi yang tidak kalah pentingnya nanti adalah menggali sebanyak mungkin persoalan-persoalan yang tengah dihadapi Ulos. Nah, untuk itu petanya harus rigid saya kira. Nanti tim pengelola pengetahuan memang harus bekerja ekstra keras untuk mengumpulkan jumlah pengrajin, yang masih jumlah pakar, orang-orang yang bisa dipandang sebagai pakar, berapa banyak masih ada. Nah, ini prinsipnya itu kalau saya. Nah, sementara itu tim kurasi, ya misalnya apa yang dibicarakan atau dibahas oleh Pak Siswanto Sinambela itu kan sebenarnya sudah semacam konsep kurasi. Jadi mereka yang punya kecenderungan untuk kemudian menghubungkan antara persoalan yang tengah dihadapi dengan bentuk program yang pas untuk menghadapi situasi atau persoalan itu, untuk mencoba mengatasi persoalan itu. Nah, ini kira-kira para kurator nanti gitu. Nah, ada cara yang lebih mudah sebenarnya, mungkin bisa dengan selain teman-teman ibu-ibu, saya kira sudah punya peta lah, sudah tahu lah orang-orang yang cocok untuk menjadi kurator, menjadi pengelola pengetahuan. Tapi bisa juga dengan kurikulum vitae saya kira gitu. Coba dilihat aja teman-teman yang hadir sebagai peserta pada siang hari ini gitu, kurikulum vitae-nya coba dikumpul dulu. Saya kira itu. Ya, nanti mudah-mudahan dari sana terbayangkan teman-teman akan menjadi cocoknya di divisi apa. Itu beberapa prinsip dari yang ingin saya ingatkan. Nah, sementara itu tim produksi tentu saja juga seyogyanya atau sebaiknya dari mereka yang memang punya kepentingan atas pemajuan ini, tapi harusnya ya di luar penyelenggara. Kita punya pengalaman menarik dari pelaksanaan Festival Indonesiana di beberapa tempat, misalnya ketika yang menjadi direktur pelaksana kegiatan itu sendiri adalah misalnya dari dinas atau dari penyelenggara, itu ada soal tersendiri nanti soal soal kontrol dan evaluasinya. Nah, tapi tentu saja ini fleksibel ya, jadi silakan dimusyawarahkan. Saya kira nanti akan ada sesi khusus di mana teman-teman peserta karya
bersama penyelenggara dinas terkait di Samosir akan bermusyawarah untuk menetapkan tim produksi ini. Nah, struktur yang tadi juga harus diingat sangat fleksibel. Jadi tergantung kebutuhan di sana, tergantung kebutuhan pada pelaksanaan festival ULOS. Satu hal terakhir yang ingin saya ingatkan adalah bahwa kita mungkin pada saat pelaksanaan festival ULOS nanti itu kan masih situasinya masih sangat hati-hati karena situasi pandemi sebenarnya belum berakhir, gitu kan. Nah, apakah ini akan mempengaruhi tim kerja dalam pengertian jangan-jangan mungkin diperlukan satu tim khusus yang akan mencoba melihat bagaimana cara menyelenggarakan atau menampilkan atau melaksanakan kegiatan ini dalam situasi pandemi, karena jangan-jangan kita harus menggunakan teknologi dan seterusnya. Itu aja sih catatan saya yang terakhir. Mungkin itu. Jadi saran saya setelah ini akan ada musyawarah untuk pembentukan tim kerja, tapi tidak di ruang ini. Itu mungkin Mbak Ade. Mas Heru, silakan ditambahkan. Itu Mbak Egar. Ya, baik. Terima kasih Pak Dede. Silakan Pak Heru. Halo, saya sudah Mbak Egar, saya kembalikan. Sekarang sekali lagi targetnya adalah pembentukan tim kerja, bagaimana sebaiknya. Saya kembalikan kepada unsur-unsur dinas dari Samosir sama teman-teman peserta Lokakarya ini. Silakan. Oke, baik. Gimana Ibu Teti? Ini tadi sudah cukup panjang lebar tadi apa yang disampaikan oleh Pak nanti untuk dan lain sebagainya. Demikian Bu, terima kasih. baik, terima kasih Bu Teti Naibaho. Dan narasumber mungkin ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita mengakhiri kegiatan? Minimal adalah direktur festival, karena dia kan pimpinannya ya, ketua panitianya. Dia orang yang nanti harus bisa bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh unit kerja di tim pelaksana. Minimal itu direktur festival. Terus berikutnya kalau disebutkan sebelumnya, sebenarnya kelihatannya unsur pengetahuan ini belum cukup mendapat penghargaan. Nah, maka basis kognitif ini perlu diperkuat. Kita perlu tim pengelolaan pengetahuan yang bisa mengimbangi permasalahan di lapangan tersebut. Lomba usia berapa yang sebaiknya diperlombakan? Ini menyangkut misalnya masalah kebiasaan pembelajaran kolektif yang tadi diceritakan. Gurunya adalah teman-temannya, lingkungannya. Itu kan pola pembelajaran. Menyangkut pola pembelajaran itu berarti kalau misalnya kita bikin lomba, usia berapa yang cocok? Tim produksi bukan berarti tidak penting, cuma kan produksi itu nanti bekerja setelah rancangan kegiatannya sudah jadi, rancangan kegiatan dari kurator dan basis pengetahuannya dari tim pengelolaan pengetahuan sudah jadi. Tim komunikasi juga begitu, datangnya nanti bisa belakangan. Jadi bukan soal skala.
pertemuan kita hari ini. Yang nantinya ini adalah untuk ke tahap berikutnya, itu tahap pembentukan tim kerja, yaitu yang pertama harus ada penunjukan direktur festival, kemudian pembentukan tim pengelola pengetahuan, dan baru diikuti dengan tim kurator itu sendiri. Pertemuan berikutnya itu kalau tidak salah adalah di tanggal 2 September kalau tidak salah. Ya, jadi ini mungkin ini menjadi PR juga, PR bersama sebetulnya dari Pemkab. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Mbak Egar, mohon Ya. diklarifikasi tanggal berapakah pertemuan selanjutnya dengan Kabupaten Samosir? Tanggal 2 September, Pak. Tanggal 2 ya? Tanggal 2 September, maka dari itu tadi Tanggal 10. Nah, sehingga teman-teman artinya punya waktu 2 minggu untuk membentuk tim kerja, terutama yang 3 bidang itu tadi, direktur festival, tim kurasi, tim pengelola pengetahuan dan tim kurasi, dan mudah-mudahan teman-teman yang nanti terpilih di ketiga. Halo, Pak Dede. Pak Dede. Iya, tadi sempat terputus. Gimana Pak? Mungkin bisa di kemudian tim pengelola pengetahuan dan tim kurasi. Ya, baik. Dan mudah-mudahan sudah mulai bekerja sehingga 2 minggu kemudian ketika kita pertemuan kedua, kita sudah bisa membahas apa yang sudah dikerjakan oleh 3 tim ini, 3 bidang ini. Gitu, Mbak Eka. Ya, baik. Itu Bu Baik, Teti. Pak. Ya, mungkin ini bisa jadi catatan untuk Bu Teti dan teman-teman di Pemkab ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dede tadi, itu memang yang tiga hal itu juga yang memang harus kita kejar, karena waktunya memang 2 minggu, mungkin cukup panjang, tapi kalau tidak langsung bergerak mungkin akan terasa sangat cepat sekali dan sangat singkat seperti itu. Baik. Ya, Bu Eka. Ada lagi? Bu, dari Siswanto. Ya, baik, silakan Pak Siswanto. Iya, yang diungkapkan Pak Dede dan Pak Heru tadi sebenarnya ini sudah kita kerjain karena kita juga kan running ya, berjalan waktu ya. Jadi dari bulan kemarin kita memang sudah mau ngerucut kepada ketiga kegiatan ini. Baik. Pamer khusus, fashion show, dan lomba tenun. Kalau nanti di akhir setelah ada tim yang baru nanti akan dibentuk secara nomenklatur yang Indosiana, memang kegiatan ini sudah tidak bisa, sudah sulit untuk kita karena minggu depan atau di dalam akhir bulan kami harus sudah memberikan bahan lomba tenunnya kepada penenun kurang lebih 100 orang. Itu sudah harus mereka bawa karena mereka menenun di rumah dan kita kasih itu hampir 25 hari, 20-25 hari untuk sebuah karya seni. Jadi kalau misalnya hanya nanti akhirnya ini saran saja, kalau hanya untuk menunggu organisasi dari sebuah kegiatan Indosiana ini, ya kami harus running jalan gitu. Dan karena mereka harus menjahit dan membuat bahan, ya kita harus dari sekarang sudah mengedarkan juknis lomba, kemudian kriteria usia tadi yang seperti dibilang Pak Heru dan Pak Dede tadi, di dalam itu kita sudah sebenarnya ide-ide yang diungkapkan tadi kita sudah, cuma kita tidak di dalam struktur ada direktur ini, direktur itu, tidak, karena memang APBD kita juga terbatas, sudah 3 kali refocusing,
akhirnya kita hanya punya puluhan juta saja, lalu makanya itu ya kita harus bergerak gitu. Apalagi kalau ada muncul-muncul orang-orang baru yang harus kita libatkan. Nah, kita ini kan Bu terkendala di penganggaran, ya orang terlibat tidak kita apresiasi akan menjadi kendala juga sama kami nantinya. Kalau tim ini mungkin besok 2-3 hari bisa kita berikan, tidak nunggu 3 minggu, 2 minggu, dan sudah ada di RAB kami. Cuman ya itu tadi, kalau kami harus menunggu hasil dari pembahasan untuk sebulan ke depan, 2 minggu ke depan, kami nggak bisa bergerak di pameran ULUS dan yang 3 itu. Satu tadi untuk workshop kami sudah dapat bantuan dan itu akan terus kami tindak lanjuti ke Jabu Bona yang IT Dell. Nah, jadi mungkin secara urutan-urutannya kami tidak melakukan seperti apa yang Indonesiana organisasinya, tapi kami sebenarnya sudah punya catatan-catatan itu dan nama-namanya sebenarnya sudah ada kita buat di RAB-nya. Mohon petunjuk lah bagaimana, karena kita harus running ulusnya, benangnya sudah kami selesaikan, sudah siap, dan setelah Zoom meeting ini, kami akan berkoordinasi lagi dengan Pak Sugiman dan teman-teman di kelompok tenun untuk kapan kami ada waktu untuk membagi bahan supaya mereka bisa mulai menenun, karena ulus yang kita minta itu bukan ulus yang mudah untuk ditenun. Mohon izin Bu Egar, Pak Heru, dan Pak Dede. Ya, baik, baik terima Pak kasih. Pak Siswanto, saya baru tahu bahwa ternyata ini sudah dijalankan. Tidak perlu menunggu, kita bisa sambil jalan. Kalau begitu, segera kirimkan rencana yang sudah ada, timeline ya Pak Siswanto, lini masa. Tanggal sekian lomba, sebelum lomba disebarkan bahan atau apa, itu yang disebut lini masa produksi. Jadi tadi saya bilang kan bagian produksi datang belakangan, ternyata kalau di Samosir ini bagian produksi sudah jalan. Itu nanti akan menjadi salah satu cara melihat kerapihan organisasi tentang lini masa ini. Jadi kirimkan lini masanya, rencananya tanggal sekian ada apa, tanggal sekian ada apa. Lalu berarti juga sebenarnya sudah ada tim kerja kan, sudah ada orang-orang yang bekerja mengelola lomba dan seterusnya. Itu juga tolong kirimkan siapa saja, tugasnya apa saja. Kita tidak perlu bertukar antara nama dengan substansi. Dalam kepanitiaan yang sudah ada sekarang tidak ada yang disebut kurator, tapi fungsinya pasti ada, substansinya pasti ada. Makanya silakan nanti dikirimkan siapa saja orang-orang yang sudah masuk menjadi panitia dan apa saja tugas-tugasnya. Nanti kita bisa saling silang, kita periksa sebenarnya pembagian tugasnya ini sudah sejauh mana, bagian mana yang sudah berjalan, bagian mana yang kita rasa masih kurang, nanti kita bisa diskusikan sambil berjalan. Jadi prinsipnya tidak perlu menunggu, kita bisa lakukan sambil jalan. Baik Pak Siswanto, saya mau menambahkan. Tadi Pak Siswanto mengatakan ada siapa ya, Pak Sitepu atau siapa ya yang mempunyai kemampuan untuk menggali pengetahuan? Itu Pak Sepon. Pak siapa? Sekarang Pak Sepon Sinaga. Oh Sinaga, Pak Sinaga. Ya, ada ikut juga di dalam Zoom meeting kita sekarang. Oh ya, mungkin Pak Sinaga itu memang kalau misalnya ini mungkin dia bisa menjadi pengetahuan, karena ternyata kan persoalan mendasar ini adalah pengetahuan tentang ulos ya, jadi sangat fatal kalau tidak ada penulisan atau pendokumentasian tentang ulos yang akan diangkat ini. Apakah Pak Sinaga ya, dia sudah masuk di dalam kepanitiaan? Kepanitiaan kemarin sudah masuk. Dari grupnya kita sudah ada bentuk Dewan Kesenian Samosir sebenarnya. Mereka sudah dalam, cuma secara implisit tugas-tugas yang diterangin Pak Dede atau Pak Heru tadi, kita nggak mengacu itu, tapi sebenarnya maknanya sudah kita kerjakan. Oh baik, tidak apa-apa. Tapi yang penting ada peran orang yang memang menggali pengetahuan dan menuliskan ulos Batak Toba ini. Begitu ya, Pak. Kira-kira kalau itu bisa ya Pak ya? Ini ada Pak Sepon sendiri, silakan Pak Sepon. Ya, bisa Ibu. Baik, Pak Sinaga bisa ya Pak ya? Ya, siap Ibu, siap. Pak Sinaga sebelumnya di bagian apa? Di dalam tim kerja yang sudah dibentuk?
Sinaga di bagian apa untuk tim kerja ini? Iya, Ibu. Jadi sebelumnya untuk tim ini sebenarnya saya untuk menyiapkan pameran untuk ciri khas Samosir ya harus punya ciri khas tersendiri, tidak kehilangan jati diri, ya itu aja sebenarnya yang saya harapkan, Ibu. Baik, mungkin dari keinginan tahun itu bisa dikumpulkan Pak pengetahuan dan dituliskannya, kemudian kan yang perlu dicari. Nanti kami bikin alurnya lah atau panduannya ya Pak ya. Iya, Ibu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini waktu kita terbentuk Pak Siswanto, tim komunikasi, karena kita ini kan akan mendaringkan ya. Iya. Apakah itu sudah ada timnya? Di RAB kita kita libatkan Dinas Kominfo, kemudian Humasnya pemerintah, kemudian ada dan beberapa teman-teman media online. Mereka sudah kita ajak lah untuk berpartisipasi walaupun tidak ada anggarannya dari kita. Tapi di dalam tim kerja ada nggak yang memang khusus akan mendokumentasikan video ini yang kemudian ya Dinas Pariwisata, Dinas Telkom itu kan ya, kemudian kemarin kita juga sudah dapat supporting dari BPND Aceh untuk bisa membuat sebuah dokumentasi menjadi satu alur cerita di dalam ini sudah. Jadi ya kita itu tadi Bu, kita tidak terinci sebenarnya pengetahuan kita terhadap bagaimana program Indosiar. Nah ini kita upayakan semua mereka terlibat. karena nanti pendukungan Indonesia saya belum tahu sih pendukungannya di sisi apa. Begitu. Ya karena itu bukan kita memang sama Ibu Teti juga berpikirnya apa sih yang bisa dari Indosiananya sehingga kita bisa ini kalau misalnya komponen pembiayaan ujung-ujungnya nanti akan komponen pembiayaan. Kalau orang mau kita rekrutmen juga mungkin kita akan berupaya mencari orang lebih banyak yang lebih berkompeten. Cuman ya tadi itu kita terbatas anggaran sehingga kita nggak berani Bu sampai sekarang bekerja melibatkan mereka lebih jauh. Hari ini karena penenun karena mereka menjadi pelaku di dalam kegiatan ini. Oh iya. Baik, ya, mungkin dari Pokja bisa menjawab soal itu. Baik, Bu Moderator, apakah bisa dijawab soal itu, Pak Bu Egar dari Pokja? Iya, baik. Mungkin di sini ada yang lebih berwenang untuk menjawab. Mungkin Pak Wawan, ada Pak Wawan di sini. Pak Wawan, silakan. Terima kasih, Mbak Egar. Ya. Mbak Ade kebetulan sekali di Setjen ini juga mendukung ya Pak Ade tahun ini untuk daerah-daerah yang memproduksi. Jadi apa saja yang akan dibutuhkan sebetulnya yang diminta oleh Setjen itu proposalnya dari tempat Bapak dan Ibu di Kabupaten Samosir. Jadi kira-kira nanti mereka yang akan memetakan bagian-bagian mana saja yang akan didukung gitu untuk kegiatan Indonesia tahun ini. Jadi dari tempat yang Bupati
Jadi butuh, tapi alhamdulillah tahun ini Mbak menyediakan juga dukungan produksi. Begitu Mbak. Oh, begitu. Berarti memang tergantung proposal ya, bukan dari Ya. bukan kita hanya mendukung sekian hanya untuk misalnya daring, bukan seperti itu ya Pak ya? Oh. Ya, mungkin nanti dibantu oleh tim ahli, panel ahli untuk mengarahkan. Terima kasih Pak Wawan dari koordinator Indonesiana dari Dirjen Kebudayaan. Nah, baik begitu Bu Teti, Pak Pak Sinambela. Jadi memang kita harus benar-benar matang membicarakan acara ini. Yang belum yang belum terakomodir dalam festival ini. Jadi memang acaranya itu sendiri yang harus kita matangkan, begitu ya Heru ya? Baru kita bisa kelihatan budgetnya ya? Iya, nanti kita bisa nanti bisa didiskusikan lebih lanjut sesuai dengan rancangan kegiatan tersebut. Ya, mohon maaf ini Pak Heru. Saya sekarang sambil tadi zooming, saya juga sedang menyusun rancangan anggaran karena saya harus dituntut saya akan kewalahan nih. Jadi saya sudah plot apa yang akan kami ajukan ke BPNB Aceh, kemudian apa uang yang ada di dalam DPA kami, kemudian bagaimana dengan sponsor kami. Kalau masih harus, iya. Halo. Jadi sebenarnya kami bisa sinergis, jadi jangan sampai ada overlap antara yang dikeluarkan dan dengan yang ada di Dirjen, karena kami ini satu Dirjen. Iya, makanya itu Pak, mohon maaf, saya Indosiana itu saya kosongin semua di dalam RAB kami karena kami sampai sekarang kami tidak tahu apa yang mau disupport di sana. Memang Indosiana dan BPNB kan satu itu sebetulnya Indosiana yang ada di UPT Pak. Jadi tapi mereka dari kegiatan lain loh Pak, bukan dari kegiatan Indosiana. Diarahkan ke Indonesia, karena memang di UPT juga ada dana-dana dukungan untuk Oh ya udah, tapi kemarin hari Selasa kemarin kita ketemu dengan Ibu Irini membahas itu di Medan dan mereka minta secepatnya. Lalu kalau misalnya kita harus menunggu untuk pematangan acara apa yang harus ditetapkan oleh Indosiana, seperti yang saya bilang tadi, kami sedang running nih Pak, kegiatannya sudah berjalan. Takutnya nanti ketika mengambil satu keputusan yang baru lagi, kami akan kewalahan di dalam RAB-nya. Pak, nanti saya koordinasi langsung dengan Bu Irini ya, Kepala BPNB Aceh untuk Pak. Ya Pak. Baik Pak Wawan, ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Nanti penganggaran harus jelas sumber-sumbernya, mana yang dari BPNB, mana yang dari Pemda, juga dari sumber lain ya, dari swasta atau dari mana, dan termasuk yang dari Setjen. Karena ini jangan sampai overlap. Jadi sebetulnya BPNB dengan kami itu satu tim sebetulnya. Hanya saja yang berbeda-beda. Terima kasih. Kira itu saja sih. Baik, terima kasih Pak Wawan untuk apa yang tadi sudah disampaikan terkait untuk pendanaannya. Baik, saya rasa ini waktunya juga sudah semakin mepet ya, karena kan kita sampai dengan 12.30 saja.
Tapi kiranya kalau memang sudah tidak ada yang perlu ditambahkan mungkin dari narasumber, apakah sudah cukup untuk materi yang ingin ditambahkan atau mungkin masukan-masukannya? Sudah Kalau cukup, sudah Mbak Egar. cukup, Terima kasih. Sudah terima cukup. kasih. Nanti kita bisa lanjut lagi di WA saja ya Bu Teti ya, Kak Siswanto. Iya, sama. Sudah cukup saya kira. Oke, baik. Baik, saya rasa kalau memang sudah cukup, kita sepakati untuk diskusinya kita lanjutkan lagi di dalam WA group, ya kan. Kemudian seperti yang tadi mungkin Pak Dede tadi kita kan sempat membahas yang direktur festival, pengelolaan pengetahuan dan kurator. Nah, itu mungkin kalau memang sudah ada dari pihak Pemkab bisa langsung segera dikirimkan ya Pak ya, di grup ya Pak, biar nanti bisa dilihat juga ya. Begitu ya Mbak Ade, Pak Heru? Ya, Betul. Ya, karena nanti kita bisa, misalnya pengelolaan pengetahuan kan mungkin belum ada, tapi sekarang kan sudah ada Pak siapa? Pak Sinaga. Pak Sepuan Sinaga. Pak Sepuan, nanti kan bisa lewat WA saya diskusi juga soal itu. Baik. Saya rasa mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu semua untuk Bapak Ibu narasumber, kemudian peserta. Dari Pemkab juga kami mengucapkan terima kasih juga sudah bergabung. Saya rasa mungkin ini waktunya juga sudah mendekati akhir, maka kita akhiri saja untuk pertemuan sesi pertama dari Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesiana untuk Kabupaten Samosir. Mudah-mudahan apa yang hari ini sudah kita dapatkan, materi, kemudian diskusi yang tadi panjang lebar ini bisa memberikan istilahnya modal kita untuk nantinya ke depannya untuk melanjutkan di sesi 2 dan sesi-sesi berikutnya sampai nanti pada tahap festival. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, khususnya untuk Ibu Ade, Pak Heru, dan juga Pak Dede. Kita akan bertemu kembali di acara sesi kedua Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesiana untuk Kabupaten Samosir di tanggal 10 September 2020. Baik. Saya rasa itu saja, dan sekali lagi saya juga mengingatkan untuk bisa mengisi absensi ya Bapak Ibu untuk pesertanya, bisa tinggal diklik ya Bapak Ibu, ada formulir untuk absensinya. Jadi mohon diisi ya Bapak Ibu ya. Bagi yang nantinya di sana ada misalnya lebih dari 1 orang, mungkin bisa dibantu dari pihak Pemkab untuk membantu September. Sebentar, saya mau baik. Dengan pihak dinas, apakah tanggal 10 September itu kelamaan atau bagaimana? Apa ingin ketemu lebih, berdiskusi lebih cepat lagi? Bisa dijawab mungkin Bu Teti? Ini ada pertanyaan dari Bu Ade terkait dengan waktunya. Tanggal 10 September. Baik Bu, sebenarnya kami di jadwal kami, di rundown kami untuk lomba festival, lomba tenun ulos sudah akan kami mungkin lebih bagus Ibu. Atau mungkin nanti kita diskusikan di WA group kali ya Bapak Ibu. Baik. Bagaimana Mbak Ade? Baik, ya. Nanti kita coba diskusikan saja. Jadi kita diskusikan di WA group tanggalnya,
Pak Wawan selaku Kapokja dari yang mengampu kegiatan Indonesiana. Baik, saya rasa itu saja. Ini ada yang menyampaikan katanya daftar hadir tidak bisa diakses. Bisa diklik Bapak Ibu di yang HTTP. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya maupun dari teman-teman panitia pada hari ini. Dan kita akan diskusikan lagi lebih lanjut ya nanti di WA Group untuk terkait kepastian tanggalnya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu narasumber dan para peserta. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Ya. Sampai ketemu. Sampai ketemu Ibu. Bu. Horas. Horas.